Modar, lantaran melanggar ketentuan asimilasi, Bahar bin Smith akhirnya diciduk kembali. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Ferry Padli. Hanya di Indonesia, pelaku cat mesum yang kabur ke luar negeri dipuja bak imam besar yang telah berjasa banyak untuk agamanya. Dan hanya di Indonesia juga, pelaku penganiaya anak-anak di bawah umur dipuja bak seorang pemimpin agung serta dikelari Habib pula. Pertanyaannya, siapa pelaku cat mesum dan juga penganiaya anak-anak yang disanjung-sanjung itu? Dan siapa sajakah yang masih tetap mau memuja mereka? Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab yang saat ini sedang menjadi Bang Thoyib di Arab Saudi, dan si pemilik rambut jagung yaitu Bahar bin Smith. Dan yang menjadi pemuja mereka adalah alumni Munaslimin University PA 212. Nah, si Rizik sudah lama tidak terdengar beritanya. Mudah-mudahan dia baik-baik saja di sana. Dan untuk membahasnya pun kurang menarik. Justru yang jadi perhatian netizen saat ini adalah si gondrong berambut pirang dikucir kepang, yaitu Bahar bin Smith. Pasalnya, si Bahar ini pasca menjalani masa hukuman karena telah menganiaya anak-anak, baru-baru ini dibebaskan dari penjara. Ia resmi menghirup udara bebas terhitung sejak Sabtu 16 Mei 2020 yang lalu, yang mana sebelumnya ia ditahan di lapas Pondok Recek, Cibanong, Bogor. Pertanyaannya, kok bisa Bahar bebas? Bukankah pada Juli 19 lalu ia divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja. Jadi begini ceritanya. Nih, si Bahar ini meskipun bermasalah, pernah menghina presiden dan menganiaya anak-anak di bawah umur, ia mendapatkan perlakuan yang cukup istimewa di mata hukum. Awalnya, ia dituntut 6 tahun penjara dan denda 50 juta oleh jaksa penuntut umum alias JPU lantaran terbukti bersalah melanggar hukum, serta perbuatannya tersebut juga dianggap telah meresahkan masyarakat. Tapi, oleh majelis hakim masa hukumannya tersebut dikurangi menjadi setengahnya saja, yakni 3 tahun penjara, plus denda yang 50 juta itu juga dihilangkan. Pertanyaannya, apakah JPU mengajukan banding atau vonis majelis hakim yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutannya itu? Tidak. Nah, baru juga setelah ia menjalani masa hukumannya, yakni baru 1,5 tahun dikurung, si Bahar sudah dibebaskan oleh Kemenkumham. Adapun si rambut pirang itu bisa bebas lantaran mendapat asimilasi. Jadi, berdasarkan kronologi hukumannya, mulai dari dituntut 6 tahun penjara hingga hanya menjalani masa hukuman seperempat dari itu, terlihat banget kalau si Bahar ini cukup dimanjakan di mata hukum. Entah apa sebabnya, apakah karena majelis hakim yang menyidangkan perkaranya tersebut juga kadrun atau justru Kemenkumham takut Bahar tertular virus corona di dalam penjara, sehingga padahal belum waktunya keluar tapi ia sudah menghirup udara bebas. Namun, yang namanya penjahat tetap saja penjahat. Bukannya berterima kasih kepada Kemenkumham dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Bahar malah berterima kasih kepada Rizik. Entah apa peran Rizik terhadap kebebasannya tersebut. Bukankah saat itu untuk mengurus dirinya sendiri saja Rizik susah, terbukti dari denda overstay-nya yang belum dibayarkan. Jadi, bagaimana dia mau mengurusin pembebasan Bahar kalau hidupnya saja susah? Kemudian, dasar orang gak tahu diri. Saat keluar dari penjara pun, Bahar gagah-gagahan memakai topi baret merah bak perwira tinggi Kopassus bintang 5. Padahal dia hanya pelaku penganiaya anak-anak. Selain itu, baru juga keluar dari penjara, ia sudah bikin masalah lagi, yakni mengumpulkan massa kadrun di tengah pandemi corona ini. Jelas, apa yang dilakukan oleh Bahar mengumpulkan massa tersebut bertentangan dengan prinsip PSBB dan social distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak pelak, ia pun langsung ditangkap oleh aparat kepolisian setempat, seperti yang diinformasikan oleh pemilik akun Twitter DPP Elif. Bahar ditangkap lagi pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Mei. Terlihat
Dari video penangkapan itu, doi nawar pingin santuy merokok dulu sebelum diciduk. Tapi kayaknya nggak diizinin oleh polisi yang hendak menangkapnya. Jadi fix kalau sebelumnya Bahar mengatakan ia siap masuk penjara lagi demi rakyat, dan ternyata ia diciduk lagi lantaran melanggar ketentuan asimilasi. Inilah contoh orang yang nggak tahu diuntung, dikasih hati minta jantung. Dan memang sudah selayaknya Habib Anfaida ini membusuk di penjara bareng Uda Ipul atau Saipul Jamil. Begitulah kura-kura.